Timbangan kita sudah siapkan. Kemudian handscoon. Semua laki sudah ya. Baik, ini yang ada sutura-suturanya kamu. Oh, sudah dijahit ini ya. Yang praktur kemarin. Oke. Jadi pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir itu ada dua, kita antropometri dengan head to toe. Kita antropometri dulu ya. Nah, karena kan antropometri itu dilakukan setelah 1 jam bayi melahirkan. Nah, yang pertama kita timbang bayi dulu. Kan kalau antropometri itu timbang berat badan, panjang badan, lingkar-lingkar ya. Lingkar kepala 3, lingkar lengan, lingkar dada, lingkar perut. Oke? Nah, kalau kita mau menimbang, kita tidak telanjangi bayi. Nah, ini jangan ada yang ngobrol di situ, nah. Oke. Ini sudah siap dengan timbangannya. Kita yakinkan dulu dalam kondisi 0. Nah, setelah 0, kita timbang pakaian yang seperti dipakai bayi. Oke? Timbang 0,15 ya. Lalu nanti kita kurangkan ya. Selanjutnya kita timbang bayi dengan posisi dibungkus pakai semua ya. Oke, kita naikkan 3, ini kan ada salah ini kan 3,2 3.200 gram ya. Dikurangi 1,5 tadi berarti tinggal 3.150. Harus dikurangi ya. Lalu panjangnya langsung aja supaya lebih akurat. Kita paskan, kita dorong, pasti kaki ya. Kita lihat di sini, ini 48. Ada juga yang timbangan kita itu yang dipencet langsung ada di sini ya. Kebetulan ini yang begini. Oke. Jadi berat badan, panjang badan selesai. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur-ukur yang lain. Ukuran yang pertama adalah lingkar kepala. Oh iya, saya lupa pakai handscoon-nya, maaf. Kita harus pakai handscoon karena belum tentu kita jamin kita bersih ya. Bayi ini kan bersih baru lahir ya, jangan sampai kita bawa kuman dengan dia. Biasakan pakai handscoon seolah-olah pakai handscoon steril. Jadi dari dalam dulu, nanti kalau ini dari luar. Oke. Bagian terlambat datanya, apa boleh buat? Tidak ada siaran ulang. Nah, perhatikan ya, perhatikan kita. Yang pertama adalah suboccipito brehmatica. Nah, kalau di suboccipito itu berarti ini kan occiput ya. Ini perhatikan ya, occiput ini ya, lihat semua ya. Occiput, occiput. Berarti kita akan memasang meteran ini. Tolong untuk ibu-ibu dosen kalau ada yang kurang tuh tambah-tambah ya, diingatkan ya. Kita pasang sub itu kan di samping ya. Nah, pasang sub. Oke. Lalu ke brehma. Brehma mana? Di sini. Ini brehma di depan. Brehma itu bukan di ubun besar, tetapi di depannya ubun-ubun besar. Oke. Normalnya 31 32 ya. Nah, ini dapat 31. Ini suboccipito brehmatica. Lalu suboccipito ini tidak pindah ya? Suboccipito ke fronto. Fronto itu di sini. Nah, fronto occipitalis. Normalnya kan 34, 35, 33, 34 boleh. Oke. Yang ketiga, suboccipito ini tidak pindah ya. Tetap di suboccipito mento. Nah, mento occipitalis. Oke. Di dagu. Nah, normalnya di sini kan 35, 36 ya. Ya, ini kebetulan dapat 37. Tidak apa-apa. 36. Oke. Berarti normal semua ya. Oke. Selanjutnya kita mengukur lila. Ini baru antropometri saya. Antropometri belum itu tuh. Lila sama saja dengan orang tua, diambil di sikunya, boleh juga pakai lila itu. Ya. Setelah dapat pertengahannya kita ambil, lalu kita lingkar ya. Normalnya berapa? 9,5 sampai 12 cm.
Ini kita dapat 11, berarti kan normal ya. Oke. Lalu lingkar apa lagi? Lingkar dada. Nah, lingkar dada perhatikan batasnya patokannya di puting susu. Oke, perhatikan ya. Nah, biar kamu jangan cepat-cepat aja kan bisa begini nah. Tidak ditelanjangi bulat bayi ya. Kalau perlu bayi dipasangkan sudah topinya. Nanti dia hipotermi. Lingkar dada itu patokannya di puting susu. Normalnya 31 sampai 38. Oke, ini karena boneka jadi salah ya. Kemudian lingkar perut. Lingkar perut itu patokannya di tali pusat. Normalnya 31 sampai 35. Jadi berarti lebih besar mana? Dada lebih besar dari perut. Kalau ada bayi lebih besar perutnya dari dadanya, berarti harus dikoreksi. Berarti ada masalah di perut. Normalnya dada lebih besar daripada perut. Selesai lingkar-lingkar ya. Artinya selesai untuk antropometri. Sekarang kita head to toe. Nah, perhatikan. Ya. Kita dari kepala dulu. Saya angkat begitu, tapi kita tidak begini kalau memeriksa bayi. Kenapa saya angkat? Supaya Anda melihat. Nah, kita kenali dulu bagian-bagian kepala bayi. Ya. Ini fontanella mayor atau ubun-ubun besar. Ini fontanella minor atau subocciput. Dibatasi oleh sutura sagittalis. Namanya sutura sagittalis. Di belakang ini ada sutura lambdoidea. Lalu di depan ini di samping sutura coronaria. Ini os parietal sinistra atau tulang ubun-ubun kiri dan os parietal destra. Atau kalau kita dalam persalinan, Anda sudah belajar persalinan, tidak ada kiri dan kanan tetapi depan belakang atau muka belakang. Ibu Beda suka bilang ya. Nah, siapa yang bagi belakang, bagi yang sebelah sakrum. Siapa yang depan, yang sebelah simfisis. Siapapun antara sinistra atau destra. Jadi kalau dia begini bayi di dalam, berarti ini yang jadi belakang, berarti sinistra. Ini yang jadi depan, karena dia sebelah simfisis ya. Sebaliknya kalau bayi berada begini, berarti destra yang jadi belakang, sinistra yang jadi depan. Nah, karena patokannya kita pada mekanisme persalinan adalah yang kita cerita yang descent, SN itu kan tulang ubun-ubun atau os parietal. Ini namanya os parietal atau tulang ubun-ubun ya. Tulang ubun-ubun itu dibatasi oleh sutura. Sutura apa saja? Sutura sagittalis, sutura lambdoidea, sutura coronaria. Nah, cerita tentang di partograf. Ada di partograf Moulase, ya. Ingat? Siapa yang ngajar partograf? Nah, Bu Romi sudah mengajari kan? Di partograf ada cerita kalau tidak ada Moulase berarti sutura sagittalis teraba nyata. Itu kan? Berarti tulisannya 0. Ya. Nah, sudah jadi Bu Romi. Kalau 1 dia bersentuhan. Ya. Bersentuhan ya. Oke. Siapa yang bersentuhan antara sutura sagittalis dan lambdoidea? Jadi dia bersentuhan. Kalau 2 bersentuhan, kalau 1 berdekatan aja ya. Kalau 2 tumpang tindih dapat dipisah. Kalau 3 tumpang tindih tidak dapat dipisah. Siapa yang tumpang tindih antara sagittalis dan lambdoidea? Jarang itu ini. Jarang coronaria ya, tapi lambdoidea dengan sagittalis. Paham sudah ya? Oke, jadi sudah tahu bagian-bagian daripada kepala bayi. Lalu kita inspeksi. Tadi kita mau itu ya. Kita perhatikan dulu bentuk kepala. Bentuk kepala simetris. Ya. Kemudian rambutnya biasanya bisa tebal, bisa tipis. Ada rambut nandugo ya. Kemudian yang paling penting kita perhatikan adalah fontana mayor dan minor. Masih terbuka. Nah, di mayor ini normalnya datar. Tidak cekung dan tidak cembung. Kalau dia cekung berarti dehidrasi. Kalau dia cembung berarti dia mungkin hidrosefalus. Makanya pemeriksaan bayi itu setiap kita KN, KF berapapun selamanya diukur lingkar kepala. Kenapa? Karena kita takut siapa tahu ada tanda hidrosefalus dia bisa bertambah. Ya kan? Oke. Jadi ini perhatikan. Dia normalnya datar ya, tidak cembung, tidak juga cekung. Setelah itu kita perhatikan lagi kalau lesi-lesi itu tidak ada. Paling misalnya dia ada apa namanya tuh pernix caseosa ya.
Nah itu nanti, tapi kalau bayi baru lahir kita tidak apa-apai dulu ya. Ketika beberapa hari, beberapa bulan kemudian kita boleh bersihkan. Nah lain lagi cerita. Kalau baru lahir tidak apa-apai dulu ya. Nah, setelah itu kita pindah ke wajah. Nah, ada tambahan di kepala Bu? Tolong ingatkan. Duduk nah, duduk kayak Bu Elisa Bu Anu. Lalu wajah bayi itu normalnya wajah bayi dia tidak ceria ya, tidak juga meringis. Memang begitu Pak. Nah, tapi bukan berarti bayi meringis, karena masalahnya kalau kita katakan meringis seolah-olah bayi kesakitan. Kan dia tidak kesakitan. Memang begitu wajah normalnya bayi, ya kan? Oke. Lalu apa yang paling perlu kita perhatikan? Alisnya. Ya. Pada kondisi makanya harus diukur. Nah, diukur jarak antara kedua alis. Kalau dia bertemu aman. Yang tidak boleh itu berjauhan. Makanya jarak antara kedua alis ini ujungnya kita ukur tidak boleh lebih dari 2 cm. Nah, ini baik kebetulan 2 cm. Kalau dia 2 berarti kan dia Down syndrome ya, berjauhan. Pernah lihat Down syndrome? Ya kan berjauhan kan? Nah, ini outer kantal distal, ini inner kantal distal, jarak antara kedua pupil. Diukur di kedua pupil normalnya 4 cm, tidak boleh lebih. Ya? Pupil. Lalu kita perhatikan alis mata itu minimal dia sejajar dengan pina. Pina ini ujung telinga ya. Tidak boleh lebih rendah. Kalau lebih rendah tuh muka monyet ya. Monyet itu perhatikan monyet. Monyet itu lebih rendah ininya pada telinganya ya. Minimal sejajar atau paling tidak dia lebih tinggi. Nih, alis mata ya. Setelah selesai alis mata, kita turun ke mata. Mata tapi tidak boleh disenter. Ya. Jangan disenter begini. Tidak boleh. Itu akan memperberat kejadian katarak. Jadi caranya kita hanya melihat refleksnya, kita ambil dari sini. Nah, langsung dia akan, biarpun dia masih begini matanya baik, nah digoyang ya. Jadi ini aja. Nah. Tidak ada periksa mata itu begini, jangan ya. Tidak boleh. Paling kita lihat di mata itu bulu mata. Bulu matanya biasanya panjang ya. Nah, kalau bulu mata panjang itu kan akan memudahkan untuk corpus selenium ya, tapi boleh kita gunting tapi nanti tunggu berapa bulan. Sekarang jangan diapa-apai dulu. Cuma diperhatikan aja ya. Oke. Setelah itu kita tidak ada kita meriksa, kalau orang anak kan kita meriksa strabismus begini, tapi kan tidak mungkin dilihat ya. Oke, nanti ada di tonic refleks itu bisa dinilai dari situ strabismusnya. Kita pindah ke telinga. Nah, telinga, bentuk telinganya simetris ya. Nah, kiri dan kanan. Kemudian kita lihat pengeluaran. Kebersihannya pengeluaran, apakah ada otitis media? Otitis media itu yang putih-putih ya. Lalu bau. Kemudian pendengarannya tidak pakai garpu putar, tidak ditanya seperti orang dewasa, tapi kita bunyikan dia sesuatu. Kalau dia balik berarti dia mendengar. Tapi tidak terlalu dinilai juga kalau bayi baru lahir sekali ya. Kalau misalnya KN berapa, bolehlah. Tapi biasanya dia kalau ini, kan sambil kita begini, dia refleks moro toh, kaget. Berarti kan dia dengar itu dia kaget ya. Kemudian kita tuh pindah ke hidung. Hidung yang pertama kita lihat lubang hidungnya. Oh, bentuk hidung dulu. Kalau bentuk hidung bukan karena mancungnya ya, tetapi dilihat biasanya kalau dia agak tinggi di sininya itu menyebabkan dia gampang polik ya. Nah, tapi tidak terlalu segitu gitu. Kita lihat cuping hidung. Cuping hidung tidak ada simetris kiri kanan, tidak ada cuping hidung. Lalu kita angkat sedikit, dilihat masuk ke dalam, belum ada pula hidung, belum kita lihat polip, belum ada ya. Oke. Lalu kita pindah ke bibir. Nah, bibir itu kita lihat bentuknya dua aja yang kita lihat, labiopalatoskisis. Ya. Kemudian boleh kita masuk ke dalam kelingking, jangan pakai handskun ya, buka handskunmu. Raba di langit-langit, apakah terbelah? Kadang-kadang kita lihat di sini tidak ada labio palato, tapi palatonya kita tahu terbelah nggak di dalam langit-langitnya, makanya perlu kita palpasi ke dalam. Oke, kedua ya. Yang ketiga, pada saat bayi nangis kita perhatikan lidahnya.
Nah, lidahnya itu dia tongtai nggak? Nyampe nggak lidahnya di gusinya pada saat nangis? Idealnya nyampe ya. Normalnya lidah itu nyampe pada saat bayi nangis, dia nyampe di gusi. Berarti kan dia tidak tongtai ya. Lalu warna lidahnya normal, tidak, dia warna merah muda ya. Kemudian tidak, dia harus tremor. Baik kalau nangis kan tremor ya lidahnya. Nah, kalau dia kaku berarti kan ada kelainan. Belum ada kita nilai stomatitis tidak ya, belum ada gigi kan masih gusi aja kan. Tapi bolehlah kita lihat apa gusinya, jangan sampai ada kelainan ya, tapi tidak benar seperti itu. Kemudian pindah ke sambil perhatian tadi, sambil routing menoleh ya. Sambil tadi kita lihat pada saat periksa mulut, sucking dan swallowing. Tapi sebenar-benarnya sucking swallowing itu bisa dilihat pada saat IMD. Kalau dia di IMD kan dia mengisap kan, mengisap dan menelan, berarti sudah bagus refleks sucking dan swallowingnya. Lalu kita pindah ke leher. Kita tidak ada periksa pernah jugularis apa, tidak ada ya. Kelenjar tiroid kan sudah ada SHK. Kita hanya periksa di leher itu tonic neck reflex ya. Sekaligus itu melihat keseimbangan antara bahu dan mata. Leher ya. Nah, untuk melihat apakah ada, nanti itu akan ada hubungannya kelainannya di strabismus. Nah, cara tonic neck reflex perhatikan. Saya loh tidak telanjang bulat bayi ini ya. Saya tidak telanjang bulat ya, tidak boleh ya, nanti hipotermi ya. Oke, saya hanya buka ini karena saya mau pegang. Nih, kalau saya luruskan tangan kiri, ini pipinya ini saya bawa ke kanan. Nah, ini karena boneka susah ya. Pada saat saya bawa ke kanan begini, tangan yang ini dia langsung goyang fleksi. Berarti kan normal. Sebaliknya, saya luruskan lagi di sini, saya bawa lagi ke sini. Ini karena boneka. Kalau bayi beneran kan gampang ya. Kita bawa ke sini, ini akan langsung, nah, dia langsung fleksi. Bayi tidak boleh tidur, kalau tidur bayi susah begitu. Tapi kadang-kadang bayi tidur pun kalau dia bagus fleksinya, dia langsung terbangun begini, ya. Oke. Bu, karena bayi kan selalu begini, Bu, bagaimana? Yang penting dia goyang. Nah, ya, pada saat kita begini, dia goyang. Bagian dari begini, dia goyang. Ya, itu aja untuk tonic neck reflex. Selanjutnya, kita pindah ke dada. Dada saya tidak telanjangi juga kan? Saya tutup ya. Hanya dada kan yang saya mau lihat? Perhatikan nih. Saya tidak pernah telanjangi bayi, tidak boleh telanjang bayi ya, tetap dipasang topinya tadi. Ya. Karena kenapa di hipotermi itu pun di atas impan warmer, tempat yang hangat ya. Kita perhatikan simetris kiri kanan, tidak ada retraksi dinding dada. Sama aja orang dewasa. Namun di sini tidak bisa itu tuh, nanti kalau bayi nangis kita raba. Dia akan ada resonan yang kalau orang tua dibilang 77 ya. Kalau bayi pada saat nangis kita teraba, ya. Oke. Kemudian setelah itu kita periksa masak dan kita perkusi. Sama ya, perkusi. Jadi inspeksi, palpasi, perkusi, terakhir auskultasi. Ini kita cerita dada ya. Oke, beda dengan perut. Saya auskultasi apa? Suara napasnya. Napas bayi itu cenderung dia apa namanya itu? Bronhovesikuler ya. Lalu kita dengarkan suara napas tambahan, ronhi atau wheezing. BJ1, BJ2 sama. Kita hitung heart rate-nya di nadi apikal. Denyut jantung berapa? 120 sampai 60 ya. Tidak boleh kurang dari 100. Setelah itu selesai inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, auskultasi. Namun palpasinya tadi bisa ditunda kalau bayi tidak menangis, ya. Kemudian kita pindah ke abdomen. Abdomen yang pertama kita perhatikan bentuknya. Bentuk simetris kiri, kanan, memanjang. Kemudian kita lihat ada rambut-rambut nadogo, dinding-dinding perut tipis, ya. Di tali pusat masih basah, ada 2 arteri dan 1 vena. Lalu kita inspeksi diafragma, menghitung frekuensi napas. Jadi saya ingatkan, saya ulangi, menghitung frekuensi napas bayi itu bukan di dada, tetapi di perut atau abdomen bagian diafragma.
Lalu di daerah tadi apa Bu? Hanya dada, suara napas saja dengan suara napas tambahan. Bukan menghitung frekuensi napas. Frekuensi napas di abdomen bagian diafragma. Karena bayi itu dia bernapasnya di perut. Dihitung. Normalnya berapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 16 ke orang tua itu. Apa? Berapa? Belum ada yang baca? Hah? Ngomong enggak apa-apa, enggak usah salah. Apa aku dengar tadi ada apa? Ya, 40 sampai 60. Nah, kalau kau pakai buku-buku lama 30, enggak pakai 30 ya. Sekarang itu 40 sampai 60. Terserah berapa, 50 kah berapa kah. Oke, yang jelas normal 40 60. Setelah itu kita inspeksi. Sudah tadi ya. Jadi, frekuensi napas di diafragma, bentuknya, dinding perut tipis, tali pusat 2 arteri 1 pena. Ya kan? Selanjutnya, nah, dia bukan palpasi tapi auskultasi. Kalau abdomen itu inspeksi, auskultasi. Didengarkan bising usus. Normalnya 3 sampai 5 kali per menit. Nah, kita dengarkan dalam 1 menit. Berapa kali datang? Oke. Bising usus itu baru 1. Pernah semua pernah bising usus? Pernah merasakan? Nah, coba kalau baik kan tidak terlalu dengar ya. Setelah selesai auskultasi, kita palpasi 9 regio. Nah, kenapa harus dipalpasi 9 regio wajib? Karena di buku, di teori, di buku Parman itu jelas dia bilang periksa hernia, periksa pembesaran hepar, periksa pembesaran ginjal. Dari mana coba kita tahu kalau kita tidak 9 regio? Ya? Nah, jadi jangan bilang itu dokter yang melakukan, bidan tidak perlu. Siapa bilang? Kalau ada yang bilang begitu suruh berhadapan dengan saya. Dari mana coba? Berarti dia tidak baca teori. Ini Anda calon sarjana semua. Kamu mau mengetahui ada pembesaran hepar itu, bisakah dilihat-lihat saja? Harus diraba kan? Melihat pembesaran ginjal, bisakah dilihat-lihat saja? Tidak. Itulah gunanya di 9 regio. Regio yang pertama ada di epigastrium. Nih. Boleh pakai 2 jari, boleh pakai 1 jari. Kita akan ke dalam ya. Epigastrium 1, 2, hipokondria kanan. Nah ini dia, hipokondria kanan ini. Hepar kan sebelah kanan ya. Berarti kita bisa raba hepar kalau dia besar. Nah, hipokondria kanan, hipokondria kiri. Apa ini? Limpa, liem. Lumbal kanan, lumbal kiri, umbilikus. Kan hernia ada 2, hernia umbilikus dan hernia inguinalis ya. Umbilikus. Iliaka. Nih, lihat perhatikan cara menekannya. Nah, cuma kalau kita tekan iliaka ini harus dinaikkan sedikit kakinya. Ya, dilipat supaya enak ya. Cara itu begini, karena kan biasa perutnya bayi itu melawan. Iliaka kanan, iliaka kiri, ini untuk lihat ginjal ya. Lalu di tengah ini bisa kita lama hernia. Suprapubis atau hipogastrik. Nah, saya ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke? Epigastrium, hipokondria kanan, hipokondria kiri, lumbal kanan, lumbal kiri, umbilikus. Iliaka kanan, iliaka kiri, hipogastrik atau suprapubis. 9 kan? Ini untuk mengetahui ada pembesaran pada lambung tapi belum terlalu sih. Ini hepar, liem. Hepar kalau besar dia sampai di lumbal. Liem kalau besar sampai di lumbal kiri. Hernia umbilikalis, ginjal kiri dan kanan. Hernia inguinalis. Oke? Ada gunanya semua kan? Jadi bukan hanya sekedar buat ketahui, jangan bilang tidak perlu. Dokter saja tidak. Siapapun yang mengurusi bayi, kalau dia mau ketahui itu kelainannya, harus dilakukan 9 regio. Oke. Terakhir kita perfusi. Kita bandingkan tadi. Kalau kita dapat hanya 1 kali, oh berarti kembung nih. Rata-rata sih bayi baru lahir itu kembung ya. Lalu ketika kita perfusi dia hipertimpani, kembung. Karena tadi kita temukan 1 kali aja. Nah, jangan seperti orang tua ya. Boleh begini. Nah, kita perkusi semua, bukan begini tapi begini ya. Oke. Selesai untuk abdomen. Adakah yang kurang ini Bu? Ya.
Kemudian kita di spina bifida, kita perhatikan ya. Nah, boleh kita lihat bila juga di raba. Kemudian, oh ya saya lupa tadi refleks satu apa? Moro, rooting, sucking, ini tonic neck, grabs, menggenggam ya. Kemudian kita di apa namanya ini di otot. Bayi itu kan tidak bisa dilipat. Lipat dia kan diangkat kayak begini terlipat ya. Lalu kita lepaskan, dia lagi melipat langsung begini. Berarti kan itu sudah stepping. Sebenarnya stepping boleh juga begini. Kita angkat bayi begini. Kita angkat bayi begini, dia melipat kakinya begini kan? Nah, seolah melangkah. Itu namanya stepping kan? Nah, tapi boleh juga begini. Pada saat berbaring pun kita angkat naik, kita lipat begini. Ini tidak bisa dilipat karena bayi boneka. Dilipat begini, langsung kita lepaskan, dia langsung begini naik kembali. Ya? Nah, itu berarti stepping. Lalu terakhir apa lagi? Babinski. Perhatikan Babinski ya. Dari tumit terbalik kan, ternyata terbalik. Dari tumit ke sini, langsung hanya baik begini. Yang kita perhatikan itu jarinya ini ya. Sama juga orang tua, jangan gelinya, bukan gelinya, tetapi kita perhatikan jarinya. Babinski itu jari-jari yang diperhatikan. Dari kiri bumit ke sini. Ini namanya tanda-tanda terbalik toh. Kalau tanda tanya kan begini, ya enggak? Karena terbalik, jadi kita ambil dari sini. Langsung begitu. Nah, demikian juga ini. Ya harus begini. CRT sama orang tua. Selesai? Oh iya genitalia tadi. Seharusnya tadi setelah abdomen genitalia dulu ya. Genitalia kalau laki-laki kan skrotum sudah turun. Kita perhatikan pada gelang penis, kita pegang gelang penisnya, tidak ada lubangnya. Yang kedua, kan harusnya satu aja, tidak ada lubang di sebelah bawah. Lalu pada skrotum ini kita raba, bukan dipencet ya. Nih, ingat nih, jangan sampai bidan di klinik kadang-kadang kalau ada magang pencet ya anunya, telur-telurnya jangan dipencet ya, diraba, dipalpasi aja dilihat. Harusnya kan terisi ya, harusnya dia terisi. Nih yang di bawah ini skrotum. Kalau perempuan kan labia mayor menutupi labia minor. Lalu lubang anus tidak boleh dicolok. Dilihat aja ada pengeluaran mekonium. Berarti kalau di asuhannya lubang anus ada pengeluaran mekonium. Ada tambahan? Ada pertanyaan? Ada tambahan Bu? Ada pertanyaan? Saya tambahkan sedikit ya. Ketika kita meriksa bayi tidak harus set tutu. Kenapa? Tidak boleh kita selalu harus set tutu. Kalau contoh ya boleh. Contoh, ketika kita ketemu bayi tidur, berarti dahulukan auskultasinya. Apa saja auskultasi tadi? Apa tadi yang diauskultasi? Kenapa kulit setan nak? Saya kan barusan bilang. Apa yang diauskultasi tadi? Satu, suara napas tambahan. BJ1, BJ2, denyut jantung, bising usus. Kenapa didahulukan? Karena kalau bayi sudah menangis salah sudah itu pemeriksaan. Makanya biasanya dahulukan auskultasi. Ya kan? Nah, makanya sebenarnya tidak terlalu itu tuh, yang penting dilakukan semua. Terus tadi kita mau melihat tontai. Kita mau meraba palpasi resonan. Bayi tunggu menangis. Berarti nanti aja. Selesaikan dulu. Nanti kalau dia menangis kita langsung segera raba ini. Oh iya ada resonan. Orang tua yang disuruh orang tua 77, ya kan? Ada resonan darah ini 77. Coba pegang semua dadanya. 77. Ada nggak? Ada. Kalau tidak ada berarti kamu besok pikir ronsen. Berarti ada paru-paru merusak. Nah, bayi kan tidak mungkin. Ibu bayi dek bilang dek 77 dek. Tapi ditunggu menangis sama dengan periksa tarik tongtai. Iya kan? Nah, kita lihat lidahnya pendek, warna lidahnya, tremornya. Nah, itulah yang saya bilang, berarti tidak harus head to toe. Yang penting jangan ada yang ketinggalan. Meriksa tadi sucking dan swallowing kan pada saat IMD juga. Memangnya di sini masukkan ini baru dilihat, jangan. Oke ya. Nah, seperti itu melakukan pemeriksaan fisik bayi. Oke. Syarat-syarat pemeriksaan fisik bayi.
di tempat yang hangat. Kalau perlu di atas empan marmer. Jangan sampai dia kedinginan. Jangan riuh. Jangan maksudnya berisik. Nah, sehingga bayi tidak tenang, dia gelisah untuk diperiksa, susah. Tetap jaga kehangatan, tidak boleh telanjang bulan. Ya, kadang-kadang kita buka ya berarti yang lain tutup. Kenapa? Karena komplikasi utama bayi itu adalah hipotermia. Yang sampai bayinya hipotermia. Udah ya? Ada pertanyaan enggak? Berarti tingkat 3 siap-siap Bu Elisa. Apa? Kan kadang itu kan kita panjang badan itu kan nggak menggunakan ini ya Bu. Pakai ini boleh juga? Ya pakai itu. Itu dari Puncak kepala. puncak kepalanya sampai Tumit. Puncak kepala ini. Di atasnya baru diikuti lakukan ya. sesuai lekukannya. Iya, masukin lekukan. Ini juga ini termasuk ada lekukan. Coba lihat perhatikan nih. Ini kan ada lekukan nih. Lekukan yang pertama di leher. Ini ya. Lekukan pertama leher, ya kan? Lekukan kedua di ini. Kan terlipat terus kalau bayi nih. Ini kebetulan boneka jadi lurus. Kalau bayi itu biasa terlipat terus ya. Nah, kita ikuti lekukannya. Kalau bayi itu kita masukkan, kita lekukan ke dalam sampai di tumit. Bisa juga dari sini diikuti lekukan. Sama aja nih 49. Beda tadi 48 ya. Nanti kan sama. Lagi? Ya, lagi. Yang kamu harus hafalkan juga nak, kapan menutupnya Fontana Mayor, kapan menutupnya Fontana Minor. Mana duluan menutupin apa ini? Hah? Yang mana? Ini dulu, kok Mayor? Apa Mayor? Yang di atas dulu. Yang di atas, yang mana atas? Tidak ada atas, tidak ada bawah. Enggak, kalau ubun-ubun itu Mayor Minor, apa Mayor? Mayor itu artinya apa, Pak? Jadi apa kalian? Iya, yang mana besar ini? Yang mana yang besar? Hah? Mana ubun-ubun besar? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru tadi saya terangkan. Yang mana ubun-ubun besar, yang mana ubun kecil atau mayor atau minor? Besar itu mayor. Minor itu kecil. Jadi mana yang besar kecil, mana mayor tarik, mana minor. Saya sudah tunjuk tarik loh. Nah, ini yang depan nih. Apa Anis? Yang mana tadi saya bilang mayor? Ini apa ini? Mayor. Tidak ada mayor di sini. Ini no. Minor ini. Ya Allah. Kurang sekali kau anatomimu nak. Nah, belajar kau anatomi. Siapa yang dosen anatomimu? Siapa yang ngajar kuliah anatomi atau tingkat 1? Selain Ibu Agustina, kalau Ibu Agustina kan tidak mengajari itu anatomi bayi. Hah? Mayor di sini, minor sini, ya.